أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sudah cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Raya, Kebo Jambi. Kita akan pakai lagi maskernya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk wisudawan pertama kita, Ryan. Tantangannya sungguh berat tapi hebat. Bagaimana jawaban-jawabannya karena bila untuk Fast Question? Baik, untuk tantangan pertama semua jawabannya benar. Semua jawaban benar. Alhamdulillah. Beragam macam pertanyaan dan juga ada tekanan harus mengejar waktu. Contoh-contohnya pun mengingat hukum tajwid dan lain sebagainya begitu, masya Allah, luar biasa, cepat sekali ya. Dan ini memang Kak Irfan bisa ditiru juga ya oleh pemirsa juga di rumah, supaya hafalan anak itu bukan hanya menghafal ayatnya saja, tapi di sini juga ada tentang makiyah madaniyahnya, terus apa arti nama surahnya, urutan keberapa. Ini menjadi wawasan juga buat anak-anak supaya bukan hanya menghafal ayat itu saja, tapi juga menambah wawasan anak-anak. Karena bilang akan mengomentari bacaan Rayyan di tantangan pertama ketika membaca Qala Isa bin Maryam, cuma madnya aja yang perlu diperhatikan, diseimbangkan aja. Huruf kha yang perlu diperhatikan dan juga ada huruf dad yang perlu diperhatikan. Kak Irfan, Allah telah memilih orang-orang yang penghafal Quran. Ketika Allah sudah mengizinkan kita untuk menghafal Quran, maka kita harus merasakan bahwa itu Allah, kita tuh pilihan Allah. Bukan untuk kita berbangga, bukan, tapi kita supaya kita lebih merasa tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Telah kami warisi Al-Qur'an ini atau kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Maka ada 3 golongan dari hamba-hamba tersebut. Golongan pertama, mereka adalah zalimun li nafsi. Mereka menzalimi diri sendiri. Mereka sudah punya hafalan, mereka sudah tahu ilmu tajwid, mereka sudah tahu hukum-hukumnya, tapi mereka tidak mengamalkannya. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang ekonomis, muqtasid. Muqtasid itu ya sudah, yang penting sholat fardu aja, sholat yang wajib aja, melaksanakan yang wajib-wajib saja. Murajaah yang penting ya sudah, nggak perlu, yang penting sebatas aku hafal aja. Nah, ada yang terakhir, golongan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua di sini, adik-adik yang wisudawan, juga pun pemirsa yang di rumah, menjadi dalam kelompok sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu pun di ayat situ Allah menjelaskan atau mengaitkannya dengan biiznillah, atas izin Allah. Kenapa? Karena semua nikmat itu kita adalah pilihan menghafal Al-Quran atau mengkaji Al-Quran adalah pilihan Allah. Dan kita berbuat kebaikan atas hafalan tersebut itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan adik-adik di sini tetap menjaga akhlaknya, menjaga hafalannya, bukan hanya dengan orang tua tapi dengan orang sekitar pun. Mudah-mudahan insyaallah Al-Qur'an mengantar kita ke akhirat nanti. Dan semangat kebajikan ini tidak hanya ada di bulan Ramadan saja. Terima kasih Kak Nabila, boleh tepuk tangan Kak Nabila. Kita menuju ke juri berikutnya. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rayyan ajib. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kalau kita sama pemirsa semua memperhatikan semua peserta, khususnya 3 besar ini, makin hari, bertambahnya ilmu mereka. Dan kita lihat kualitas bacaan mereka, pasti banyak perubahan dari koreksian yang disampaikan oleh Dewan Juri. Dan mereka Masya Allah itu menjadi bekalan yang tidak boleh dilupakan. Makharijul huruf dan sifatul huruf sudah bagus, waqaf ibtida'nya sudah bagus, hanya huruf kha dan jim. Itu saja komentar saya dari apa yang dibaca oleh Rayyan tadi. Tadi Kak Nabila bertanya sama Rayyan, ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Banyak pemirsa menyangka bahwa ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di Makkah. Yang Madaniyah yang turun di Madinah, itu pernyataan yang lemah dari ulama. Memang itu pendapat, tapi yang tepat adalah ayat Makkiyah atau surat Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah, walaupun di luar kota Makkah tetap disebut Makkiyah. Ayat atau surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun sesudah hijrah Nabi, walaupun di luar kota Madinah
tetap juga disebut ayat atau surat Madaniyah. Tapi hari ini Masya Allah, Tabarakallah, Rayyan bacaannya sangat indah, kekuatan hafalannya bagus. Pesan saya adalah jaga keikhlasan, jauhi kesombongan. Semoga Rayyan insya Allah menjadi ulama yang besar dan ulama yang dikenal di langit daripada dikenal di bumi, dan ulama yang istiqamah di jalan Allah SWT. Masya Allah. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri. Abi maaf, mengenai Makkiyah dan Madaniyah, selain dilihat dari sisi tempat turunnya wahyu, Makkiyah tidak selamanya di Mekah, Madinah tidak selamanya di Madinah, tapi dilihat dari waktu hijrahnya. Kalau tema dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, apakah ada perbedaan, Pi? Iya. Kalau surah-surah Makkiyah, hiya surah allati unzilat qablal hijrah. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun surah Madaniyah adalah ma unzilat ba'dal hijrah. Surah-surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan setelah hijrah. Jadi pembagian ulama tidak membagi secara tempat. Adapun tema-temanya adalah kalau Makkiyah lebih kepada akidah, pembinaan iman, iman kepada Allah, iman kepada alam akhirat. Karena ini fondasi. Rata-rata terkumpul dalam juz 30, sekalipun ada surah-surah yang lain, tapi intinya adalah tentang pembinaan akidah. Adapun surah-surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan oleh Allah setelah terbentuknya masyarakat Madinah. Maka di situ surah-surah ini Allah turunkan berdasarkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang intinya adalah untuk mengawal masyarakat Madinah jangan sampai mereka keluar dari jalur yang Allah tentukan. Makanya biasanya surah-surah Madinah itu banyak berbicara tentang hukum-hukum bermasyarakat, hukum muamalah, itu semua diceritakan dalam surah-surah Madaniyah. Mengenai Rayyan bagaimana dari sisi Abi penilaiannya? Rayyan, tadi apa hikmah dari surah Al-Maidah? Kita harus pandai mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Rayyan, tadi Rayyan telah menjawab dengan bagus. Tadi pas bacaan tartil, Masya Allah irama kamu indah sekali. Dan begitu tantangan dari Kak Aida juga, irama kamu tetap bertahan. Kamu sudah menemukan style kamu seperti ini, Rayyan. Rayyan, Masya Allah. Harapan Abi dan seluruh dewan juri, engkau menjaga kualitas kamu, menjaga hafalan kamu. Masya Allah. Rayyan, belum pernah Rasulullah mengeluh tentang kaumnya. Belum pernah Rasulullah mengeluh tentang umatnya yang menyiksa para sahabatnya, mengusir Rasulullah, memboikot Rasulullah, melempari batu. Belum pernah Rasulullah mengeluh. Rayyan, Nabi hanya mengeluh sekali. Dan Allah merekam dalam Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Allah telah meninggalkan Al-Quran, telah menjauh dari Al-Quran. Rayyan, hari ini engkau di panggung ini. Allah telah memilih kamu. Bahwa engkau hari ini dari perjuanganmu yang panjang, Allah telah memilihmu untuk menjadi duta Al-Quran. Ananda, ini yang Nabi keluhkan. Kaumku meninggalkan Quran. Kaumku menjauhi Quran ya Allah. Teruskan perjuangan ini. Bawalah Al-Quran. Pastikan bahwa di kampung kamu nanti tidak ada satupun kecuali mereka bersama Quran. Suatu saat nanti kau akan menyaksikan di negeri ini tidak ada satupun kecuali mereka membawa Al-Quran. Dan nanti dunia ini bergema dengan Al-Quran. Sehingga keluhan Nabi ini menjadi sebuah kenyataan. Bahwa Nabi berharap jangan sampai umatku ini meninggalkan Al-Quran. Semoga Allah menguatkan. Insya Allah. Dan kita sudah melahirkan duta-duta Al-Quran. Mudah-mudahan mereka tidak menjadi anak-anak pengeluh. Tapi yang selalu semangat, di kondisi apapun selalu semangat untuk mencintai Al-Quran. Dan cahayanya bisa dirasakan oleh semua umat.
Benar. Terima kasih Abi. Boleh tepuk tangan untuk Abi Amir Faisal yang selalu memberikan semangat untuk kita semuanya. Bahkan untuk Ryan khususnya. Apa yang memotivasi Abi akhirnya memberikan beasiswa di pesantrennya. Begitupun nanti saya akan bertanya ke Camat Al-Misri kenapa sampai mau memberikan jalan untuk kuliah di Mesir. Kenapa Abi? Sejak pertama kali Abi mendengar suara Royan, bacaan Royan, dia sudah menjadi jati diri dia. Tidak ada yang dipaksakan, tidak ada yang takalluf. Langsung Abi berpikir, berkali-kali Abi ucapkan di panggung ini. Insya Allah Royan kau jadi imam besar. Ini yang Abi doakan. Mudah-mudahan Royan menjadi imam besar. Makanya segala kemampuan Abi, sekalipun pesantren Abi belum besar, Abi hanya berniat ingin membantu semampu Abi. Ya, begitupun Syekh. Apa yang menggerakkan Syekh Ahmad Al-Misri? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, karena bacaannya memang indah, iramanya bagus, makharijul hurufnya bagus, ada kemauan untuk dikoreksi